Halo kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Jadi kawan-kawan, hari ini tanggal 21 hari Minggu dan ini hampir jam 6 sore. Dari tadi hari ini kakak Nona nonton-nonton terus baring-baring, terus habis bicara sama om dan anak-anak. Jadi kakak Nona tidak punya banyak video setelah kakak Nona mulai sadar. Jadi hari ini saya akan cerita, saya punya pengalaman sama kalian, mulai dari kakak Nona bangun, terus sadar sampai keesokan harinya tuh kakak Nova datang, dan sedikit ada video-video di belakang yang apa yang saya sempat ambil, karena kakak Nona tangan ini bengkak sekali ini, jadi kalian lihat sudah kempes tuh, sudah betul tadi pagi saja masih agak di sini pegang sumpit, kemarin saya tidak bisa sampai dia selalu terus bulat begitu, jadi tidak bisa. Yang paling agak sakit itu Nona punya lengan ini yang di liposuction sama di sebelah sini, jadi untuk pegang handphone lama begini tuh agak susah. Jadi makanya hari pertama, kedua, ketiga tuh kakak Nona sama sekali pegang handphone tuh hanya untuk jawab SMS saja tuh, kayak tulis saja tuh susah. Terus mau berat begitu rasanya tuh, ambil air saja tuh kayak susah gitu ya. Jadi saya tidak bikin video sama sekali waktu saya di meja operasi sendirian. Baru kakak Nona lagi galau. Jadi mari kakak Nona cerita dari awal ya, supaya kita jangan masuk keluar gitu. Nah, jadi setelah operasi yang kakak Nona ingat itu, saya ditaruh di kursi roda untuk dibawa ke kamar kamar yang kalian lihat kakak Nona dikasih tidur yang video sebelumnya. Itu kayaknya kamar ICU gitu ya disebutnya, jadi intensive care. Jadi dipakai kursi roda dari kamar operasi dibawa ke kamar itu. Terus kakak Nona seingat kakak Nona disuruh berdiri naik di atas tempat tidur, harus tidur tempat tidur. Cuma karena stocking yang dipakai, by the way stocking itu memang dia punya model di bawah kaki itu lubang ya, jadi dari depan bisa dibuka ke belakang gitu. Karena di bawah kaki tuh ada stocking, jadi kaki satu tuh mau injak begitu licin. Jadi kakak Nona ingat tuh saya mau jatuh gitu, jadi saya jatuhkan badan di tempat tidur. Terus saya lupa. Habis itu tiba-tiba kakak Nona sudah di tempat tidur. Yang kakak Nona tuh rasa sakit karena sapu tangan ini, bahu ini kram. Jadi buat kalian yang tahu, kakak Nona punya kepala tunnel syndrome di tangan yang ini sudah dioperasi, tapi yang ini belum dioperasi. Jadi kalau satu model kadang-kadang malam saja ini tangan kalau dia kram bisa sampai sakit. Jadi pada saat kakak Nona bangun itu yang saya rasa tuh sakitnya sapu tangan kram sekali gitu ya. Jadi di belakang bahu itu sakit sekali gitu, kram sampai kayak gitu toh. Jadi saya tidak rasa sakit, saya punya yang lain-lain, tapi saya rasa sapu kram sakit. Bahkan kakak Nona tuh benjol di sini gara-gara terlalu lama di meja operasi. Itu meja operasi tuh kayaknya dia punya tempat itu model ada bulat gitu, kita kepala ditaruh, karena terlalu lama dalam satu model akhirnya dia kayak benjol gitu ya. Terus sampai akhirnya kakak Nona mau bicara tuh karena masih obat bius, lidah tuh masih kram, kayak tidak jelas gitu. Jadi kakak Nona cuma bilang sakit, kram gitu. Terus akhirnya pada saat sudah mulai bisa sedikit, disuruh dokter tarik nafas, lepas tarik. Jadi kakak Nona untung tuh ikut yoga ya, jadi kakak Nona tahu bagaimana cara tarik nafas lepas. Jadi kakak Nona betul-betul tarik yang begitu, karena sebelum dioperasi tuh sudah dikasih ingat sama dokter, harus tarik nafas lepas, kalau tidak nanti kakak Nona bisa demam kayak kakak Nova. Karena malam itu kakak Nova, waktu kakak Nona demam, malam itu kakak Nova juga demam. Jadi kakak Nona dilarang pergi lihat kakak Nova itu hari ya. Sudah, terus kakak Nona tarik nafas lepas supaya itu gas semua keluar. Jadi kalau gas itu semua keluar, saya punya lambung dia kembali normal size. Jadi saya lewat dari masa kritis gitu istilahnya. Nah, karena operasi 10 jam itu lama. Cuma kakak Nona tuh rasa susah karena saya punya lidah mati, terus mulut itu kering sekali semua kawan-kawan. Dan mereka kan kasih masuk selang untuk kasih masuk oksigen dan kayak obat bius begitu untuk supaya bisa lebih lama. Jadi tuh saya punya dinding tenggorokan itu dia semua luka. Jadi tuh makanya kakak Nona kayak bagaimana begitu ya. Terus di sisi lain sebelum operasi kakak Nona juga sudah kasih ingat sama tim sama yang ini, kalau kakak Nona tuh
kalau seandainya saya di operasi biasanya di Holland, di narkosa, kalau di Belanda tuh kan paling lama operasi 4 jam ya, narkosa. Kalau di narkosa, Kak Nona tuh saya punya bawaan, kalau saya tidak menangis, saya ketawa gitu. Jadi kamu jangan ketawa, tapi memang Kak Nona seperti itu. Tapi setiap kalinya, sejak Kak Nona punya mama meninggal itu, Kak Nona selalu bawaannya sedih. Karena saya selalu merasa lihat sama mama sendiri yang ada tidur di tempat tidur gitu ya. Nah sudah, jadi hari pas saya bangun itu Kakak Nona tuh di dunianya saya sendiri. Jadi kayak saya mau bicara, tidak tahu mau bicara apa. Saya cuma lihat dorang saja gitu, kayak cuma lihat. Dorang ada tanya, Meike sakit? Sia, cuma jawab begitu. Tidak apa-apa, good begitu. Jadi Kakak Nona kayak di saya punya dunia sendiri, di tempat galau sendiri begitu ya. Sudah, jadi habis itu karena tangan juga tidak bisa pegang handphone, saat tidak sentuh handphone sama sekali 2 hari. Terus waktu pada saat mereka yang pegang handphone, jadi pada saat telepon Om waktu habis sadar itu Om tidak angkat. Itu Ryan yang bicara sama Nana. Terus habis itu besoknya malam baru Kakak Nona bicara sama Om gitu. Tapi juga kayak Kakak Nona rasa tuh berat, dada tuh kayak ditindih sama barang berat begitu, jadi tarik napas tuh setengah mati kawan-kawannya. Jadi ini sekarang saja Kakak Nona masih kadang-kadang keselek sendiri kayak karena tidak bisa tarik napas panjang begitu. Nah, jadi setelah itu hari pertama, jadi malam keluar, jadi di rumah sakit tuh buat kalian tahu, rumah sakit itu hitung hari operasi itu hari pertama. Jadi hari kedua setelah malam besoknya hari kedua itu Kakak Nova datang pagi, habis itu mereka tawarkan Kakak Nona makan bubur jam 12. Tapi itu betul-betul tuh karena luka mulut Kakak Nona tidak rasa sama sekali. Tapi Kakak Nona paksa makan. Jadi saya bisa makan setengah kalau tidak salah. Sudah itu karena Kakak Nona tidak minum obat ya. Kan semua obat lewat infus. Jadi agak mendingan bisa begitu. Tapi dari habis Kakak Nona sudah keluar dari kamar operasi itu, suruh tarik napas 3 jam tidak boleh tidur supaya bisa minum katanya. Tapi sebelum dikasih minum tuh saya disuruh jalan dulu untuk jalan sedikit untuk pergi kencing atau pergi apa gitu, harus jalan sedikit walaupun cuma 1 menit gitu. Jadi Kakak Nona paksa diri keluar jalan, akhirnya sudah jalan. Karena orang mau tahu ya, kita pusing tidak, kita masih rasa muntah tidak gitu. Karena kalau kau masih rasa muntah, kau tidak boleh minum gitu. Sudah akhirnya Kakak Nona jalan, pergi ke WC, pipis, terus habis itu balik jalan ke sana lurus, jalan kembali. Setelah itu saya kembali ke kursi, baru Kakak Nona dikasih air minum. Tapi itu juga tidak bisa minum terlalu banyak kawan-kawan karena betul-betul itu kering sekali, luka-luka semua di dalam, baru saya muka semua penuh betadine. Kakak Nova kembali. Lanjut kawan-kawan. Jadi setelah itu Kakak Nona makan, Kakak Nova datang, Kakak Nova masih kasih begini. Terus Kakak Nona masih kayak orang di dunia sendiri. Kakak Nova sampai takut, semua orang takut karena kayaknya Kakak Nona tidak bicara ya toh. Ya, kok nggak bicara? Kakak Nona melamun, Kakak Nona melamun kayak saya punya itu pengaruh anestesis buat saya tiap kali kalau saya operasi. Makanya Kakak Nona rasa, aduh Om di mana? Baru Kakak Nona tuh sukanya kalau mungkin karena selama ini kalau saya di operasi itu tidak ada Om ya kawan-kawan. Jadi seingat saya memang kayaknya kalau saya semua operasi itu ada Om. Betul lah, tidak ada Om. Jadi kalau sudah habis operasi itu pasti Om dia pegang Kakak Nona tangan terus, dia elus-elus atau dia begini-begini. Karena Kakak Nona tuh kalau saya sakit dalam keluarga, saya punya mama sama saya punya adik bungsu tuh kalau kita sakit, kita demam itu kita tidur tuh bukan yang diam gitu. Kita tidur tuh pasti yang kayak iya, karena kita rasa kalau pada saat rasa gitu kayak mengurangi rasa sakit. Kayak mengurangi rasa sakit kawan-kawan. Jadi kayak begitu. Jadi pada saat tiap kali di narkosa tuh Kakak Nona selalu tuh kayak pingin dielus-elus, Om biasa pegang saya tangan kayak ini. Tapi karena kita kayak di dunia sendiri, jadi saya tidak mengigau gitu ya, tidak kayak mendesah, orang bilang mendesah gitu. Nah, cuma
Kakak Nona juga tidak bisa bilang apa-apa karena memang pada saat itu saya otak kosong. Nova sampai sebulak-balik berapa kali saja. Kakak Nona cuma lihat dia saja gitu ya. Kayak lihat dia dengan mata kosong. Jadi dia pergi juga gitu ya. Tuh, karena pokoknya sudah. Nanti setelah itu habis. Jadi itu hari pertama dihitung setelah keluar dari operasi. Hari kedua Nova pagi datang. Nanti sore Nova dia balik lagi tuh, baru Kakak Nona sudah agak bisa jalan sedikit. Kakak Nona galau, jadi pegang dia punya tangan terus, pegang dia punya tangan terus. Masalah Kak Nona rasa nih, Tuhan tidak ada siapa-siapa, dia pun sedih bagaimana. Terus kayak sapu kepala kosong lagi. Terus waktu dia habis operasi dia sakit, saya mau datang saya dilarang. Terus habis itu saya sendiri sakit, jadi saya tidak boleh pergi lihat dia karena takut nanti dia punya imun lagi turun begitu. Jadi saya dalam hati bayangkan, aduh Nova dia bagaimana ya pada saat dia habis operasi itu, sedangkan saya saja saya rasa kayak begini begitu ya. Tapi habis itu dia pas dia datang, sekarang Nona pegang dia tangan kayaknya 1 jam ya Nov, lebih ya. Dia kau kayaknya temani kakak 1 jam ya lebih ya pegang tangan. Iya, aku sampai mau gelap baru. Iya, jadi kakak Nona pegang dia punya tangan terus supaya sapu perasaan tuh kita tinggal dengar lagu gereja. Jadi baru kakak Nona perasaan itu enak. Mungkin itu juga pengaruh waktu kakak Nona tuh masih mungkin trauma sapu mama meninggal tuh saya tidak ada di sampingnya mama. Saya cuma dikirim foto saja. Jadi kalau saya lihat saya punya video sendiri yang saya pas keluar baru begitu dengan masker oksigen tuh saya lihat saya ingat sapu mama pun detik-detik meninggal begitu. Jadi kayak kakak Nona langsung kayak aduh Tuhan nih kenapa saya di sini sendiri begitu ya, kayak gitu kan. Maklum ya kan lagi dalam anestesis, jadi kita tuh tidak bisa membayangkan apa yang bakalan kita pikir. Saya tahu saya punya bawaan galau tuh akan sedih gitu. Jadi aduh sampai akhirnya tuh perasaan tuh kayak ada sesuatu begitu, ada sesuatu itu sampai saya pegang Nova tangan, Nova pegang kakak Nona tangan sampai kakak tidak apa-apa dikasih begitu. Jadi kakak Nona tuh kayak mau nangis tapi jadi sampai sekarang saja ya kakak Nona masih rasa sedih karena tadi saja Om telepon begitu. Kakak Nona langsung air mata jatuh begitu karena kakak Nona punya operasi sesar itu sangat bad waktu yang pertama dan kedua ya. Jadi akhirnya Om itu kan sebelum kakak Nona jalan dia selalu kasih ingat, anggap saja ini operasi sesar, kok masih ingat dia pantangan-pantangan, tidak boleh bagaimana, tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Lihat dulu pertama-pertama. Di sisi lain juga kawan-kawan ya, kakak Nona waktu datang tuh saya punya kaki sebelah kanan itu urat tendon dia terjepit, saya tidak bisa pakai sapu otot paha yang sebelah sini. Kamu masih ingat kalau kamu nonton kakak Nona video sebelum saya berangkat itu, kamu tahu di otot sebelah sini tuh saya tidak bisa bahkan angkat pantat saja pakai sapu kaki tuh tidak bisa karena sakit ya. 1 bulan kayaknya itu. Puji Tuhan kawan-kawan, kakak Nona bahagia sekali tuh setelah operasi. Itu saya hati-hati 2-3 hari pertama karena saya mau lihat situasi apakah sakit tidak. Hari ini tuh 100% itu sakit, urat tendon tuh hilang. Entah karena pengaruh perut sudah dihilang atau pengaruh pada saat kita keluar dari kamar operasi tuh di kaki tuh dia kayak kasih stocking, kan kita pakai stocking tapi dia kasih kayak alat gitu kayak stocking. Jadi alat itu sambung ke alat besar. Jadi itu kadang-kadang kok kaki dia bergetar sama atau remas begitu. Jadi buat kakak Nona dorang taruh di kaki sebelah yang sapu tendon sakit ini lebih kencang daripada yang di sebelah sini. Mungkin ya, belum tanya dokter, tapi mungkin sapu kaki yang sebelah sini tuh dia lebih bengkak pada saat itu. Jadi itu barang tuh untuk mengurangi bengkak otot. Jadi tiap dikasih pakai tuh dari kakak Nona kembali ke kamar 9:30 itu sampai besoknya jam 4 sore baru dilepas kayak gitu. Jadi tuh pada saat sudah dilepas aja kok masih rasa kayak mesin tiba-tiba jalan gitu. Kok masih nah jadi setelah malam Nova pulang, Kak Nona tidur 1 malam lagi. Besoknya pagi-pagi dokter datang jam 9 periksa. Dokter suruh Kakak Nona jalan ke WC kemana sebentar, istirahat, jalan, tapi harus bungkuk kayak gitu. Habis itu 1 malam itu Kakak Nona tidak dikasih apa-apa, saya cuma minum saja. Sama saya dikasih minuman yang
kayak susu begitu satu. Saya minum sedikit-sedikit karena kakak Nona takut batuk tuh. Kalau batuk langsung Tuhan ini sakit saja begitu ya. Jadi boleh batuk. Sudah. Terus habis itu jam 10-nya kakak Nona sudah dijemput. Kita check up dulu, nanti kamu lihat videonya, ada check up karena dokter mau lihat dada, perut sama lengan itu. Habis itu Kak Nona naik kembali ke kamar, saya makan bubur satu, selesai makan bubur, langsung Kak Nona check up, datang di hotel. Ada videonya begitu, sampai ada video selanjutnya, nanti kalian lihat, Kak Nona kasih masuk di belakang. Oke? Jadi semoga saya menjelaskan sudah agak jelas. Yang penting karena terlalu sudah agak jelas. Iya, karena saya tidak dengan ada jelas, video. Iya, saya sudah menjelaskan dengan jelas. Karena Kakak Nona tidak ada video yang proses-proses saya galau dan sebagainya, itu saya tidak punya, kawan-kawan, ini minta maaf. Jadi kalian lihat video-video yang ada di sini setelah dan sebagainya. Yes, langsung kita lihat. 아까매요 저희 1번 환자분 두분 네. 지금 11층 올라가실게요. 네, 이거 라인 빼주세요. 네. 먼저 올라가지 마시고 엘리베이터 앞에 있는 쇼파에서 앉아서 대기해주셔야 돼요. Dua nenek-nenek, dua opung-opung. 13층입니다. 메이크요. 올라갑니다. Ada orang di belakang. Kak, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Bagus hasil operasinya ya. Ya. 이렇게 좀 처진 느낌이 있어요. Sekarang masih bengkak Kak, jadi masih turun-turun gitu ya kulitnya. 조금 부었다 이게. Yang itu juga 우리 mas, 거는 딱 잘 달라붙을 거예요. yang kiri masih bengkak juga, tapi nanti akan makin kenceng kok. 팔에서는 어제 여기하고 겨드랑이하고 700 나왔어요. Terus kemarin dibuang 700 ya. 쏙 들어갔는데 그래도 그러니까. You can see the armpit gets nggak terlalu banyak juga keluar darahnya waktu dioperasi. Halo kawan-kawan, Kakak Nona sudah agak baikan sedikit. Hari ini bakal keluar, cuma masih sakit, masih lemas, terus lidah semua, mulut masih kering dan sariawan, jadi susah bicara. Nanti kalau sudah lebih baik, Kakak Nona pasti posting lebih banyak ya. Ini saja kayak masih sesak nafas, tangan masih bengkak-bengkak. Jadi Kakak Nona coba-coba makan bubur dan minum susu kedelai. Lidah sama tenggorokan masih sangat luka, jadi masih setengah mati.
Wow. Makan Oh. di sana kan. Oh. Ngebut. Oh. Yuk. Oh. Sumpah tadi kakak gemetaran. Kenapa? Itu antibiotiknya habis toh kayak gitu apa painkillernya langsung langsung kayak keringat dingin aku tiba-tiba. Kok nggak ambil? Susu. Strawberry coba ini sama coklat. Aku nggak tahu kalau makan coklat apaan. Pokoknya nanti kita makan. Terima kasih. Roti nggak ngerti, ku ambil aja pokoknya. Pokoknya ambil nanti tinggal kakak gantiin uang. Kau pilih aja nanti Oh, apa yang menurut seleramu. tadi tiba-tiba aku keringat dingin gitu yang aneh. Kayak ada Pas habis makan. belum habis keluarin darah. Ye, hah? Ini sengaja mama nggak makan di restorannya. Aku take away bawa pulang demi supaya dia ngiler. Supaya dia mau makan. Kakak ngiler tapi lidahnya masih terbakar. Nih Makan. kita bangkit nih dari duduk nih. Dia kalau Bangkit. minum ayam goreng pasti seleranya. Aduh. Dia kurang ajar bawa dalam kamar. Lidah belum bisa makan ini. Dia nggak mau Ketawa saja tidak bisa. Bagaimana coba? makan. Cepet. Kita coba sabar. Kita yang ketawa ditahan-tahan, batuk ditahan-tahan. Selamat pagi kawan-kawan. Jadi ini hari-hari ke-4 dari operasi. Kakak Nona info datang bulan lagi kemarin. Terus ini mau kasih tunjuk kalian buang darah. Jadi ini dari sebelah sini, kantong yang sebelah sini. Di sebelah sini. Ini 12 mili ya. Mili kayaknya ya. Ya, mili. Terus tinggal satu lagi. Tunggu kakak buang dulu ini supaya kasih tunjuk bagaimana caranya buangnya. Tak buang dulu, jalan-jalan nenek-nenek. Oh. Pinggangnya sakit, jadi duduk lagi. Baru kita buang lagi darah satunya. Darah sudah tidak banyak sih kalau kakak Nona. Jadi ini dibuka. Terus dia naik gitu. Jadi ini sisa-sisa darah dari perut. Sebelum perut itu nempel ya. Jadi ini sudah tidak banyak. Oh, lumayan loh. Berapa? Juga sama 12. Sama. Kanan kiri sekarang 12. Sekarang 12. Iya, aneh ya. Mungkin karena aku tidak terlalu banyak bergerak ya. Tunggu ya, karena jadi ini dikempesin lagi. Dikasih begini sekali. Baru ditutup. Tuh. Baru kancing lagi di sini. Kita mau pergi ketemu dokter toh. Mau check up. Mau check up jam 12, tapi mau cuci rambut dulu karena kayaknya Kak Nona punya rambut tuh penuh betadin. Bau sekali. Karena waktu habis operasi tuh sampai di sini-sini semua tuh betadin. Kayaknya aku saja. dimandiin betadin. Iya, aku kayaknya dimandiin betadin. Ya udah, jadi rencananya sebelum check up mau ke salon ya. Salon dulu cuci rambut. Supaya bau tengi ini hilang di badan. Tidak boleh mandi nasib. Iya, belum boleh. Jadi kanan 12, kiri 12. Oke, Buang dulu. siap. Nanti update lagi. Paling tidak sudah kita bawa betadin kawan-kawan. Sekarang Kak Nova lagi cuci rambutnya. Jadi kawan-kawan, kita ada di sini. Cunan. Pokoknya kalau sudah cuci rambut, sudah kelihatan kayak kita seger. Kalau tidak cuci rambut, kelihatan kayak kita baru dari meja operasi.
Ya Allah, aku jealous. Cece baru soalnya kali malam duluan dia. Makanya Oh, masih sakit. Mau dilepas ya Cece ya. Iya ada juga tadi. iya. Di kantongku tuh ada ikat rambut. Kantong ini. Cap. Iya. Ini. Jas. Sini sakit nggak? Oh, Dokter Tamita bilang aku melihat videomu kamu makannya enak-enak ya selama di sana. Nanti balik ke Austria makannya tolong dijaga. Aku bilang, dok, kan dok yang nyuruh aku waktu itu makan yang banyak kata dia. Mungkin karena aku kehilangan darah waktu itu banyak kayak gitu harus makan yang banyak ya. 그거 7일째 때 한 번 더 보자고 하셨어요. oh. 잘 된 거 같은데. 네. Dia bilang hasilnya bagus kak. Ah, 그래 그래. 이거 하시고. 네. 괜찮아. 뽑아주실 거예요? Bagus kok, dadanya cantik dan akan jadi lebih bagus lagi nanti. 또 뵐게요. Saunida. Datang. Tadi sekalian kita cari dia, mungkin aku nggak tahu Kalau ada ada apa lihat. di sana. Ah. nanti aku kasih dia kartu. Kita Ah. diberikan code itu sekalian. Jadi kita habis cek yang kedua. Check up.